Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'rifah dari kelas Fisika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang relativitas massa. Nah, subbab yang akan kita bahas yaitu tentang sejarah relativitas massa, konsep relativitas massa, pemanfaatan relativitas massa, dan contoh soal. Langsung saja, yang pertama, sejarah relativitas massa. Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan dalam bidang ilmu fisika. Salah satu teori yang terkenal oleh Albert Einstein yaitu teori relativitas. Terdapat dua relativitas yang diperkenalkan oleh Albert Einstein, yaitu relativitas khusus dan relativitas umum. Relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada tahun 1905 yang merupakan landasan bagi teori-teori baru tentang ruang dan waktu. Teori ini memiliki dua konsep atau postulat. Postulat yang pertama yaitu prinsip relativitas. Postulat ini menyatakan bahwa hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka acuan inersia. Postulat kedua yaitu tentang kelajuan cahaya. Postulat ini menyatakan kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah sama dalam semua acuan inersia, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, dan tidak bergantung pada keadaan pengamat dalam keadaan diam maupun bergerak. Berdasarkan kedua postulat tersebut, Einstein menyatakan bahwa tidak ada benda bermassa yang mampu menempuh kecepatan cahaya. Akibat adanya teori relativitas khusus inilah yang memunculkan fenomena dilatasi waktu, kontraksi panjang, relativitas massa, momentum relativistik, dan energi relativistik. Yang kedua yaitu konsep relativitas massa. 3 besaran yang selalu digunakan dalam mekanika yaitu besaran panjang, selang waktu, dan massa. Menurut fisika klasik, massa adalah besaran yang sifatnya mutlak. Begitu pula dengan panjang dan selang waktu. Namun, dalam teori relativitas khusus menyatakan bahwa panjang dan selang waktu bersifat relatif, yang dibuktikan dengan adanya fenomena dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah massa juga bersifat relatif? Teori klasik atau mekanika Newton menyatakan bahwa massa benda adalah konstan atau tidak bergantung pada kecepatan benda. Namun, dalam teori relativitas khusus Einstein menyatakan bahwa massa benda adalah relatif, yang besarnya dipengaruhi oleh kecepatan. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan v relatif lebih besar daripada massa benda dalam keadaan diam. Berdasarkan teori relativitas, massa benda yang bergerak dengan kecepatan v dapat dirumuskan dalam persamaan m sama dengan m0 per akar dari 1 min v kuadrat per c kuadrat dengan keterangan m sama dengan massa relativistik, m0 sama dengan massa benda dalam keadaan diam, v kuadrat sama dengan kecepatan benda, dan c kuadrat adalah kecepatan cahaya. Dalam kehidupan, kita sering menjumpai zat ataupun bahan yang mungkin belum kita ketahui manfaatnya. Ternyata banyak bahan ataupun zat yang memiliki hubungan dengan relativitas massa yang tersebar di sekitar kita. Nah, contohnya adalah raksa dan merkuri. Berdasarkan hukum keperiodikan, pada temperatur ruang raksa seharusnya merupakan padatan karena unsur di atasnya dalam satu golongan, yaitu Zn dan Cd.
dan unsur di sebelahnya dalam periode yang sama, yaitu AU dan TI, merupakan padatan juga. Raksa seharusnya merupakan zat padat dengan titik lebur sekitar 222 derajat Celcius, namun kenyataannya titik lebur raksa adalah minus 38,86 derajat Celcius. Berdasarkan teori relativitas Einstein, massa suatu partikel dapat bertambah besar dengan semakin bertambahnya kecepatan partikel tersebut. Selain terdapat pada merkuri, relativitas massa juga terdapat pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi setara dengan massa benda ketika bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebuah materi dengan massa 1 kg dapat menghasilkan energi yang sangat besar, yaitu 5,625 dikali 1035 volt. Perhitungan seperti ini dapat dilakukan atas bantuan teori relativitas, sehingga PLTN menjadi salah satu energi alternatif yang sangat efisien dalam produksi energi. Tetapi di sisi lain terdapat resiko yang sangat tinggi berupa radioaktif. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah alat dapat melontarkan peluru bermassa 2 kg ketika dalam keadaan diam dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu 0,5 C. Berapa massa peluru tersebut saat peluru bergerak? Sekian yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebenaran, itu berasal dari Allah, dan jika ada kesalahan, itu murni dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang relativitas massa. Sejarah awal dari relativitas adalah teori yang terkenal dari Einstein adalah teori tentang relativitas. Di dalam teori ini, Einstein memperkenalkan dua teori relativitas, yaitu relativitas khusus dan relativitas umum. Relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada tahun 1905 dan menjadi landasan bagi konsep baru tentang ruang dan waktu. Nah, dari teori relativitas khusus tadi, Einstein memperkenalkan dua postulat. Postulat yang pertama adalah postulat tentang prinsip relativitas. Konsep ini dikenal sebagai konsep atau prinsip relativitas yang menyatakan bahwa hukum fisika dapat dinyatakan sama untuk seluruh kerangka acuan inersia. Postulat yang kedua tentang kelajuan cahaya. Pada postulat kedua ini, Einstein menyatakan bahwa kelajuan cahaya dalam ruang hampa bersifat sama bagi semua kerangka acuan inersia, yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, dari kedua postulat tadi, Einstein menyatakan bahwa tidak ada benda bermassa yang memiliki kecepatan melampaui kecepatan cahaya. Nah, dari hal ini menimbulkan fenomena berupa dilatasi waktu, kontraksi panjang, efek relativitas massa, momentum relativistik, dan energi relativistik. Yang selanjutnya adalah konsep relativitas massa. Menurut fisika klasik, massa adalah besaran yang bersifat mutlak. Namun, pada kenyataannya, panjang dan selang waktu adalah bersifat relatif yang dibuktikan dengan munculnya kontraksi panjang dan dilatasi waktu. Nah, dari sini apakah massa juga bersifat relatif? Seperti yang dikemukakan oleh teori klasik atau mekanika Newton, bahwa massa benda adalah suatu yang bersifat konstan atau tidak tergantung pada kecepatan benda. Hal ini justru dibantah oleh teorinya milik Einstein, yaitu relativitas. Einstein berpendapat bahwa massa benda adalah relatif,
yang besarnya tergantung oleh kecepatan benda tersebut. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan relatif terhadap pengamat menjadi lebih besar daripada massa benda yang diam terhadap pengamat. Hal ini dinamakan massa relativistik. Massa relativistik ini ditemukan oleh Bunserer tahun 1908. Pertambahan massa relativistik hanya digunakan untuk kelajuan yang mendekati kelajuan cahaya. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan relativitas massa dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, kita sering menjumpai bahan atau zat yang berhubungan tentang relativitas, namun kita belum tahu banyak tentang hal itu. Nah, di sini kita akan menelisiknya lebih jauh. Yang pertama ada merkuri. Merkuri ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai berada pada kosmetik atau bahan kosmetik. Merkuri ini sejenis raksa atau logam yang berbentuk cairan. Unsur kimia yang terkandung dalam merkuri memiliki atom yang sangat berat. Pada temperatur yang rendah, merkuri dapat dengan mudahnya dia meleleh. Berdasarkan hukum keperiodikan, temperatur ruang raksa adalah kepadatan. Hal ini disebabkan unsur di atasnya dalam satu golongan yaitu Zn dan Cd, dan unsur di sebelahnya adalah Au dan Ti yang sama-sama padatan. Yang seharusnya raksa juga bersifat padat dan memiliki titik lebur 222 derajat Celcius. Namun hal ini berbanding terbalik. Pada kenyataannya raksa memiliki titik lebur minus 38,86 derajat Celcius. Berdasarkan teori Einstein, massa suatu partikel dapat bertambah besar dengan semakin bertambahnya kecepatan gerak partikel tersebut. Akibatnya, dua elektron pada orbit 6s akan ditarik secara kuat oleh inti atomnya, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pembentukan ikatan logam antara atom dan raksa. Oleh karena itu, merkuri memiliki bentuk atau sifat yang cair. Selain merkuri, pemanfaatan relativitas massa juga terdapat pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi setara dengan massa benda ketika bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebuah materi dengan massa 1 kg dapat menghasilkan energi sebesar 5.625 kali 1035 volt. Energi sebesar ini dapat menghasilkan listrik sebesar 9.012.242 kali 1016 W/s. Perhitungan ini dapat dilakukan atas bantuan teori relativitas. Hal ini menjadikan PLTN sebagai pembangkit listrik alternatif yang efisien. Namun terlepas dari itu, PLTN juga memiliki bahaya yang cukup besar, yaitu radiasinya yang cukup besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raufiul Mustafidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang relativitas massa. Sebelum menjelaskan tentang relativitas massa, kita akan mempelajari yang namanya sejarah relativitas massa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Albert Einstein merupakan ilmuwan yang ahli dalam bidang ilmu fisika. Teori Albert Einstein yang paling terkenal adalah teori relativitas. Terdapat dua teori relativitas yang diperkenalkan Einstein. Yang pertama yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Teori relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada tahun 1905. Teori relativitas khusus ini memiliki dua konsep atau yang biasa disebut dengan postulat. Yang pertama yaitu prinsip relativitas dan yang kedua yaitu kelajuan cahaya. Nah, berdasarkan prinsip atau kedua postulat di atas, Einstein menyatakan bahwasanya tidak ada benda bermassa yang dapat menempuh kelajuan cahaya. Akibat adanya teori relativitas khusus ini memunculkan berbagai fenomena seperti fenomena dilatasi waktu, kontraksi panjang, momentum relativistik, energi relativistik, dan yang terakhir relativitas massa.
Dari sini dapat kita ketahui asal mula relativitas massa ini adalah akibat dari adanya teori relativitas khusus. Penjelasan yang selanjutnya yaitu konsep relativitas massa. 3 besaran yang sering digunakan dalam mekanika yaitu besaran panjang, selang waktu, dan massa. Menurut fisika klasik, besaran panjang dan selang waktu ini besarnya mutlak, begitu juga dengan massa. Namun, dalam teori relativitas khusus Einstein menyatakan bahwa besaran panjang dan selang waktu ini relatif, yang dibuktikan dengan adanya dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Begitu juga dengan massa, Einstein menyatakan bahwa massa ini besarnya relatif, dipengaruhi oleh kecepatan. Konsep relativitas massa Einstein adalah massa benda yang bergerak dengan kecepatan v relatif lebih besar daripada massa benda yang dalam keadaan diam. Saya ulangi bahwasanya massa benda yang bergerak dengan kecepatan v relatif lebih besar daripada massa benda yang dalam keadaan diam. Berdasarkan teori relativitas tersebut, massa benda yang bergerak dengan kecepatan v dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2, di mana M adalah massa relativistik, M0 adalah massa benda dalam keadaan diam, V adalah kecepatan, dan C adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Penambahan massa pada massa relativistik atau teori relativitas massa hanya digunakan jika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Dengan kata lain, fisika klasik yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya hanya berlaku pada kecepatan yang kurang dari kecepatan cahaya atau V kurang dari C. Perumpamaannya seperti ini, ketika V mendekati C, maka akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 mendekati 0 dan massa atau M akan mendekati tak terhingga. Jika V sama dengan C, maka massa akan sama dengan tak terhingga. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada benda yang dapat melebihi kecepatan cahaya atau kelajuan cahaya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Fabiana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi fisika modern yang berjudul relativitas massa. Nah, langsung saja. Relativitas massa itu berasal dari suatu teori yang sangat terkenal yang dikemukakan oleh Albert Einstein, yaitu teori relativitas khusus yang dikemukakan pada tahun 1905. Nah, dalam teori relativitas khusus ini kita mengetahui bahwa terdapat 2 postulat yang sangat penting, yaitu postulat pertama tentang prinsip relativitas, di mana dalam postulat ini mengatakan jika hukum fisika itu sama untuk semua kerangka acuan inersia. Sedangkan postulat kedua mengatakan jika kelajuan cahaya dalam ruang hampa itu sama untuk semua kerangka acuan inersia. Nah, akibat dari 2 postulat ini, maka terjadilah yang namanya fenomena kontraksi panjang yang minggu kemarin kita sudah pelajari. Kemudian dilatasi waktu, massa relativistik, momentum relativistik, dan juga energi relativitas atau energi relativistik. Nah, ngomong-ngomong tentang massa, kita ketahui bahwa massa, panjang, waktu itu merupakan besaran yang sangat penting dalam ilmu fisika. Nah, dalam fisika klasik atau fisika yang kita pelajari sebelumnya, itu massa merupakan besaran yang sifatnya mutlak dan konstan, yaitu artinya massa itu dianggap tidak dipengaruhi oleh kecepatan benda, sama seperti panjang dan selang waktu. Sedangkan dalam teori relativitas atau dalam fisika modern, khususnya dalam teori relativitas khusus ini, Einstein telah mengukakan jika panjang dan selang waktu itu bersifat relatif, sehingga muncullah yang tadi fenomena dilatasi waktu dan juga kontraksi panjang. Nah, dalam teori ini, Einstein juga mengemukakan bahwa massa itu juga bersifat relatif. Artinya, besarnya itu dipengaruhi oleh kecepatan. Sehingga muncullah yang namanya massa relativistik, yang mengatakan jika massa benda yang bergerak dengan kecepatan relatif terhadap pengamat itu lebih besar daripada massa benda pada saat diam terhadap pengamat. Nah, dari
konsep ini kita ketahui bahwa suatu benda dengan kecepatan v jika bergerak terhadap pengamat itu masanya akan lebih besar dibandingkan dengan benda itu diam. Nah, muncullah rumus ini. M sama dengan M0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M itu apa? M adalah massa relativistik atau massa di mana benda itu bergerak atau massa pada saat benda itu bergerak. Sedangkan M0 yaitu massa benda diam, yaitu massa pada saat benda itu diam. Sedangkan V atau kecepatan benda, sedangkan C itu kecepatan cahaya yang besarnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kita misalkan V mendekati C. V mendekati C. Jika masuk ke rumus yang tadi, itu pasti koefisiennya ada di bawah. Akar 1 min V kuadrat per C kuadratnya itu pasti akan mendekati 0. Sehingga masanya itu pasti mendekati tak berhingga. Sedangkan jika V sama dengan C, maka M pasti tak terhingga. Oleh karena itu, Einstein menyimpulkan bahwa tidak ada benda yang dapat bergerak secepat ataupun melebihi kecepatan cahaya. Sehingga dalam teori relativitas khusus ini, itu benda-benda itu yang diukur itu benda yang memiliki kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, mendekati kecepatan cahaya artinya V itu mendekati C. V mendekati C artinya V mendekati 3 kali 10 pangkat 8. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa dalam fisika klasik itu kita mempelajari benda-benda yang memiliki kecepatan kurang dari kecepatan cahaya atau kecepatannya lebih kecil dari kecepatan cahaya. Sedangkan pada fisika modern ini kita mempelajari benda-benda yang memiliki kelajuan mendekati kelajuan cahaya. Nah, benda-benda ini itu biasanya berupa partikel seperti proton, elektron, meson, seperti itu. Ada juga roket itu juga bisa kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Intinya kecepatannya yang sangat besar mendekati kecepatan cahaya. Nah, salah satu contoh penerapan dari relativitas massa ini yaitu dapat kita ketahui pada logam merkuri atau raksa yang berbentuk cair. Nah, merkuri atau raksa itu termasuk dalam logam ya. Nah, sedangkan kita ketahui logam itu pasti berbentuk padatan. Ya kan? Nah, karena adanya efek relativitas massa ini, maka logam itu berbentuk cair. Loh, kenapa? Nah, seperti ini. Merkuri atau raksa itu merupakan salah satu logam berat, di mana dalam logam berat itu partikel-partikel atau atom-atomnya itu bergerak di sekitar inti atom atau di sekitar nukleusnya. Sedangkan pergerakannya itu memiliki kecepatan yang tinggi. Dan karena adanya kecepatan tinggi ini, maka terjadilah peningkatan massa dari atom itu. Sehingga hal ini sesuai dengan prinsip yang kita pelajari tadi, yaitu adanya massa relativistik. Nah, karena pergerakannya yang cepat dan juga terjadi peningkatan massa ini, maka salah satu elektron yang berada di orbital terluar yaitu Names itu tertarik ke dalam inti atomnya, sehingga elektron tersebut tidak dapat membuat ikatan dengan logam lain, dengan atom raksa lainnya. Oleh karena itu, ikatan dalam atom-atom merkuri atau raksa itu menjadi lemah, sehingga pada saat ditempatkan di suhu ruang itu mudah sekali meleleh atau berbentuk cair. Nah, kemudian ini ada salah satu contoh soal sebagai penerapan dari rumus yang kita pelajari. Misalnya ada soal begini, berapakah massa elektron M0-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31 yang bergerak dengan kecepatan yang pertama 0,1 C, artinya 0,1 dari kecepatan cahaya. Kemudian yang kedua 0,99 C, atau 9/10 dari kecepatan cahaya. Nah, kita bahas satu-satu. Kita ketahui M0-nya tadi yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31.
Nah, kita cari yang pertama yaitu massa relativistik elektron saat bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0,1 C. Kita ketahui V-nya 0 sama dengan 0,1 C. Maka dapat diambil V per C, dipindah ruaskan ya. V per C sama dengan 0,1. Sedangkan dalam rumus massa relativistik itu ada rumus V kuadrat per C kuadrat. Untuk memudahkannya kita hitung dulu. V kuadrat per C kuadrat yaitu 0,01. Ini dihasilkan dari 0,10 dikuadratkan ya, hasilnya 0,01. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus yaitu M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M0 nya kita ketahui 9,1 kali 10 pangkat min 31, sedangkan 1 dibagi V kuadrat per C kuadratnya tadi kan 0,01, berarti 1 min 0,01 diakarkan. 1 min 0,01 itu hasilnya 0,99, diakarkan menjadi 0,99 sekian ya, itu kita bulatkan menjadi 0,99, sehingga dihasilkan M-nya itu 9,2 kali 10 pangkat min 31. Nah, dari sini kita dapat ketahui jika M0-nya tadi kan 9,1, sedangkan M-nya itu 9,2. Sehingga kita dapat simpulkan M-nya atau masanya itu mengalami kenaikan sebesar 0,1 dari massa sebelumnya. Nah, sedangkan yang kedua, kita coba hitung lagi massa relativistik elektron pada saat bergerak dengan kecepatan 0,99 C. Ini sangat besar ya, ini sangat mendekati kecepatan cahaya. Kita akan tahu seberapa besar peningkatan massanya. Jika V sama dengan 0,99 C, kita pindah ruaskan V per C sama dengan 0,99, lalu kita kuadratkan menjadi 0,98 sekian. Kita bulatkan menjadi 0,98. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan 9,1 kali 10 pangkat min 31, kemudian akar 1 min V kuadrat per C kuadratnya tadi kan dihasilkan 0,98. Kemudian kita kurangkan 1 min 0,98 sama dengan 0,02. Kemudian kita akarkan menjadi 0,141. Nah, kemudian kita hitung M0 nya tadi kan 9,1 kali 10 pangkat min 31, kita bagi 0,141, hasilnya yaitu 64,5 kali 10 pangkat min 31. Nah, dari sini kita dapat ketahui jika M0 nya tadi kan 9,1 kali 10 pangkat min 31, sedangkan M massa relativistik kita dihasilkan sebesar 64,5 kali 10 pangkat min 31. Sangat besar kan? Terjadi peningkatan massa yang sangat besar, yaitu sebesar 7 kali lebih besar lah daripada massa sebelumnya. Nah, dari pembahasan kedua hasilnya tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa semakin besar kelajuan atau semakin besar kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka semakin besar pula kenaikan massanya. Nah, dibuktikan dengan yang pertama tadi kan kelajuannya 1/10 dari kecepatan cahaya, yaitu 0,1 C. Pertambahan massanya yaitu 0,1 atau hanya 0,5% saja. Sedangkan pada kelajuan 9/10 atau 0,9 C itu pertambahan massanya melebihi 100%. Dibuktikan dengan tadi kan terjadi peningkatan massa sebesar 7 kali lebih besar dari massa awalnya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar kelajuan suatu benda atau semakin mendekati kelajuan cahaya suatu benda, maka benda itu akan memiliki peningkatan massa yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.